Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Buntris Amberawan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, selaku pimpinan Laboratorium Sarana Bidika yang merupakan narasumber pada pertemuan pada hari ini. Yang kami hormati, Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Bapak Rudi Irfan Setiawan, yang kami hormati, Staf Promotif Preventif BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Ibu Ernawati, sekaligus menjadi narasumber pada pertemuan pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu Asisten Manajer di Lingkungan Kerja BPJS Kesehatan, Ketua BPJS Kesehatan, serta segenap peserta kegiatan ngabuburit yang berbahagia. Selamat siang dan salam datang dalam acara ngabuburit, ngobrol dan bincang ringan seputar program JKN KIS. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri kegiatan pertemuan pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat. Mohon izin saya Eva, selaku pembawa acara akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, acara ngabuburit pada siang hari ini akan membahas mengenai sayangi diri, screening sejak dini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Acara yang kelima, pengerjaan kuis. Dan acara yang keenam, yaitu penutup. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Kudus kepada Bapak Rudi Irfan Setiawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar masuk, Mbak Eva? Masuk, Pak Rudi. Ya, terima kasih, Mbak Eva. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Buntris Amberawan dan Ibu Ernawati selaku narasumber dan Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan Ngabuburit edisi ke-24. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini. Ngabuburit edisi ke-24 tentang sayangi diri, screening sejak dini. Nanti dari narasumber Ibu Buntris serta Ibu Ernawati akan menyampaikan tentang screening riwayat kesehatan dan screening kesehatan tertentu. Apa itu screening riwayat kesehatan? Yaitu proses pengumpulan informasi riwayat kesehatan peserta. Pengumpulan informasi tersebut memiliki manfaat. Salah satunya membantu mendeteksi resiko penyakit sejak dini, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengobati lebih awal. Hasil screening memberikan informasi juga tentang kondisi kesehatan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan gaya hidup sehat. Izin share materi ya, Mbak Eva ya. Iya, Bapak. Silakan. Bapak Ibu, kegiatan ngabuburit hari ini, izin saya sedikit menyampaikan materi. Ini di sini ada link tree terkait ngabuburit. Di situ ada alamatnya di https linktree/ngabuburit. Di situ ada link Zoom, virtual background, dan daftar hadir. Nanti dari daftar hadir tersebut terdapat sertifikat ngabuburit yang akan disampaikan pada email Bapak Ibu yang disampaikan pada daftar hadir. Pengisian daftar hadir sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dan di situ juga ada materi, di mana materinya itu adalah materi dari ngabuburit edisi pertama sampai dengan materi hari ini. Selanjutnya kuis yang nanti akan dilaksanakan pada akhir eh, kegiatan.
Selanjutnya kuesioner, serta masukkan saran ide dan join WA Group Ngabuburit. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ngabuburit siang ini, Bapak Ibu bisa dapat mengisi ulasan Google di beberapa 3 kantor, yaitu kantor cabang Kudus, kantor Kabupaten Jepara, kantor Kabupaten Grobogan, di mana nanti kalau di masing-masing tersebut akan dipilih ulasan terbaik, akan diberikan hadiah, hadiah yang menarik. Satu dari kantor cabang Kudus, satu kantor Kabupaten Jepara, dan satu kantor Grobogan, yang nanti akan disampaikan di akhir acara. Nah, terkait screening riwayat kesehatan, peserta ngabuburit yang telah melakukan screening riwayat kesehatan dengan hasil normal dapat juga menyampaikan screenshot-nya kepada Mas Kosim secara pribadi lewat chat atau obrolan. Yang tercepat akan mendapatkan souvenir. Nah, ini nanti menarik souvenirnya. Selanjutnya kita akan menyampaikan di mana kalau kantor cabang Kudus setiap hari Minggu di Car Free Day itu ada layanan BPJS keliling, di mana itu mulai layanan jam 6 sampai jam 9 di alun-alun Simpang 7. Bapak Ibu juga bisa reservasi, bisa di-scan barcode yang tertera pada layar, di mana antrian untuk BPJS keliling di Car Free Day kantor cabang Kudus. Yang kedua, ini salah satu inovasi di kantor cabang Kudus, namanya Renoka. Pembuatan akun mobil JKN dan update nomor handphone. Jadi kalau Bapak Ibu peserta kegiatan ngabuburit ingin registrasi akun mobil JKN atau mau merubah nomor handphone, bisa lewat Renoka ini. Jadi cukup scan barcode atau ketik link https://bit.ly/Renoka Kudus. Untuk usernya adalah Vaskes dan passwordnya Vaskes. Nanti di situ bisa tambah peserta, nanti juga dapat dipantau hasilnya seperti apa untuk pembuatan akun mobil JKN dan update nomor handphone. Demikian mungkin sambutan dari saya. Semoga acara berjalan dengan baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Eva selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi Irfan Setiawan yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kepada Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Baik, saya hitung untuk slide pertama. 1, 2, 3. Lalu slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi. Materi yang pertama mengenai screening riwayat kesehatan yang akan disampaikan oleh staf promotif preventif BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Kepada Ibu Ernawati, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Eva. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Mbak Eva? Nun sewu? Terdengar dengan jelas, Ibu Erna. Baik, terima kasih. Yang kami hormati
Ibu Buntris Amperawan, yang kami hormati Pak Rudi selaku Koordinator Frontliner, serta Bapak Ibu peserta Ngabuburit edisi 24, dan teman-teman Duta BPJS Kesehatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam kenal untuk kita semua. Untuk perkenalkan, saya Ernawati selaku staf promotif preventif dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Untuk saat ini kita mau menyampaikan benefit terkait screening riwayat kesehatan bagi peserta JKN KIS. Apakah sudah bisa dimulai langsung, Mbak Eva? Bisa Ibu, Oke, silakan. terima kasih. Izin share screen ya. Nggih, monggo. Sudah terlihat belum ya, Mbak Eva? Sudah Ibu? Ampun. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan benefit screening riwayat kesehatan atau yang biasa kita sebut dengan SRK dan screening kesehatan sebagai tindak lanjut hasil pengisian SRK beresiko bagi peserta JKN. Berikut kami sampaikan terkait regulasi terhadap screening riwayat kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN pasal 22 ayat 1 di sini menyebutkan bahwa manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Kemudian berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan juga disebutkan di pasal 48 manfaat pelayanan promotif preventif meliputi antara lain adalah penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi rutin, keluarga berencana. Kemudian di poin D ini ada screening riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Kemudian ada peningkatan kesehatan bagi peserta penderita kronis. Kemudian di pasal 52 di sini disebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah meliputi huruf O, yaitu pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lain. Sedangkan di peraturan BPJS nomor 3 tahun 2024 tentang pelayanan screening kesehatan dan pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, serta peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis. Di sini untuk pelayanan promotif preventifnya seperti tadi yang disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40, sifat pelayanannya adalah upaya kesehatan perorangan. Kemudian yang meliputi screening riwayat kesehatan, kemudian pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu, dan yang ketiga adalah program pengelolaan penyakit kronis atau yang biasa kita sebut Prolanis dan program rujuk balik. Berdasarkan Perpres 82 2018 pasal 48 juga disebutkan salah satunya di poin D tadi adalah screening riwayat kesehatan dan penapisan atau screening kesehatan tertentu serta peningkatan kesehatan bagi penderita kronis. Nah, upaya pelayanan UKP ini meliputi pelayanan screening riwayat kesehatan. Sebentar, Ji. Nah, ini pelayanan screening riwayat kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dengan metode tertentu. Kemudian penapisan atau screening kesehatan tertentu diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit atau mencegah dampak lanjutan resiko penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesehatan bagi penderita penyakit kronis tertentu untuk mengurangi resiko akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Nah, ini adalah alur atau bagian pembagian peserta JKN, di mana peserta yang sehat
dilakukan promosi kesehatan dan dilakukan primary prevention atau dilakukan screening riwayat kesehatan di sini. Screening riwayat kesehatan ini, jika peserta yang sudah melakukan pengisian SRK nanti akan ada hasilnya beresiko dan tidak beresiko. Bagi yang tidak beresiko akan kembali ke perilaku hidup sehat. Tapi apabila peserta yang setelah melakukan screening kesehatan di sini hasilnya ada yang beresiko, maka akan dilakukan secondary prevention atau penapisan screening kesehatan lanjutan. Di sini nanti akan kami sampaikan untuk penyakitnya itu sekarang ada 14 penyakit. Untuk lebih detail nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, kemudian dari yang beresiko ini apabila peserta ini ditemukan setelah pemeriksaan dan screening kesehatan penapisannya itu adalah hasilnya adalah sehat, maka peserta akan kembali ke perilaku hidup sehat dan apabila sakit maka akan dilakukan penata laksanaan lanjutan. Jika memang diperlukan spesialistik, maka peserta akan dilakukan rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Apabila cukup dilakukan penanganan atau melupakan kompetensi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka akan dilakukan pengobatan atau penata laksanaan di tingkat pertama tadi. Nah, ketika peserta itu sudah dilakukan pengelolaan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, nah apabila ditemukan kondisi penyakit dari peserta itu dinyatakan stabil, maka dari rumah sakit akan melakukan rujuk balik namanya, yang disebut dengan program rujuk balik yang meliputi 9 penyakit diagnosa ini, yang apabila nanti sudah dinyatakan 3B, yaitu benar stabil, benar diagnosa PRP, dan benar obat PRP, maka akan dilakukan penata laksanaan di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya berdasarkan surat rujuk balik dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutannya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu SRK atau screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan merupakan proses pengumpulan informasi melalui pengisian pertanyaan tentang riwayat kesehatan peserta. Nah, ini bisa dilakukan oleh peserta sendiri, oleh peserta JKN secara mandiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi mobil JKN, melalui website BPJS Kesehatan, melalui WA Pandawa, atau melalui aplikasi yang poros yang ada di FKTP, atau misalkan ada peserta terkendala smartphone atau handphone, atau terkendala dengan sarana dan prasarana, peserta bisa datang ke FKTP untuk dibantu untuk pengisian screening riwayat kesehatannya ini. Nah, screening riwayat kesehatannya ini berisi tentang gambarannya ini pengisiannya ketika dibuka linknya melalui channel-channel yang saya sebutkan tadi, nanti akan ada 49 pertanyaan yang akan mengacu pada KMK nomor HK 0107 Menkes nomor 2090 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan screening kesehatan terkait riwayat penyakit, pola konsumsi makanan atau minuman, gaya hidup atau gejala kondisi yang dirasakan oleh peserta. Nah, untuk pengisian SRK ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2022, sudah lama ada pengisian SRK. Cuman di sini ada sesuai dengan Perpres, sesuai dengan KMK nomor 3 tahun 2023 itu untuk screeningnya sudah mengacu ke 14 diagnosa, di mana sebelumnya hanya mengacu ke 4 diagnosa, sekarang mengacu ke 14 diagnosa, yaitu berlaku per tanggal 14 Desember 2024. Nah, berikut adalah 14 diagnosa yang akan dilakukan screening atau penapisan melalui pengisian lewat link tadi, meliputi kanker serviks, kemudian kanker payudara, talasemi,
kanker paru, kanker usus, hipotoroid kongenital, anemia, hepatitis, PPOK, diabetes mellitus, hipertensi, stroke jantung, dan TBC. Nah, ini untuk pengisian SRK per tanggal 14 Desember 2024 ini ditujukan untuk mendeteksi lebih banyak diagnosa yang ada, yaitu 14 diagnosa berikut ya. Nah, ini kita akan lebih mengenal lebih dekat terkait SRK. Siapa saja yang boleh melakukan pengisian SRK, kapan dilakukan, dan mengapa perlu dilakukan SRK. Ini kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, SRK adalah pengisian mandiri oleh peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas, kemudian dilakukan 1 tahun sekali untuk mendeteksi 14 penyakit sesuai dengan Perpres 59, Permenkes nomor 3, dan Per BPJS nomor 3 untuk mencegah agar terjadinya penyakit. Jadi screening riwayat kesehatan ini wajib dilakukan oleh semua peserta JKN. Nah, kemudian nanti pertanyaannya akan mengikuti sesuai dengan kondisi pesertanya. Misalkan jenis kelaminnya laki-laki dan jenis kelamin perempuan, nanti pertanyaannya akan berbeda. Kemudian jika ada peserta yang sudah terdiagnosa misalkan sudah terdiagnosa penyakit diabetes mellitus, nanti pertanyaannya atau yang tampil di layar akan berbeda juga seperti itu. Nah, kemudian ketika melakukan pengisian SRK lewat link yang saya sampaikan, itu hasilnya hanya akan ada 2, yaitu beresiko dan tidak beresiko. Jika hasilnya tidak beresiko, berarti peserta bisa tetap menjaga untuk pola hidup sehat, untuk olahraga, kemudian konsultasi kesehatan dengan dokter di FKTP melalui telekonsultasi atau kunjungan langsung ke FKTP jika diperlukan. Tetapi jika hasilnya beresiko, ini yang wajib dilakukan oleh peserta yang telah mengisi SRK hasil beresiko adalah peserta harus konsultasi ke dokter FKTP melalui telekonsultasi atau kunjungan langsung ke FKTP dengan menunjukkan hasil screening riwayat kesehatannya tadi. Nah, berikut kami sampaikan fitur-fitur di mana peserta BPJS Kesehatan atau JKN, peserta JKN bisa melakukan pengisian screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobil JKN. Ini yang apabila aplikasi mobil JKN-nya belum diupdate, ini bisa dilakukan update dulu melalui aplikasi Play Store. Kemudian bisa dilanjut untuk pengisian screening riwayat kesehatan dengan klik di menu lainnya, kemudian dipilih screening riwayat kesehatan. Atau bisa juga dilakukan melalui website BPJS Kesehatan atau link screening riwayat kesehatan seperti yang saya sampaikan di layar. Kemudian bisa juga diakses melalui WA Pandawa atau bisa datang ke FKTP apabila ada kendala sarana handphonenya nanti apabila nggak bisa atau misalkan sampun sepuh nggak bisa mengakses atau tidak ada yang membantu, keluarga tidak ada yang membantu untuk pengisiannya, bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya untuk dibantu melakukan pengisian screening riwayat kesehatan. Nah, baik, selanjutnya kami sampaikan ketika telah melakukan SRK, apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu sekalian, untuk tindak lanjutnya juga ada. Jadi kita sebutnya adalah screening kesehatan atau screening kesehatan tertentu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 14 diagnosa yang untuk penjaringan 14 diagnosa. Nah, ini kami sampaikan gambaran apa yang akan dilakukan apabila Bapak Ibu setelah melakukan pengisian ternyata hasilnya adalah beresiko terhadap misalkan penyakit hipertensi, stroke, iskemik, atau heart disease, maka akan dilakukan pelayanan penapis
screening kesehatan tertentunya berupa pemeriksaan tekanan darah. Jadi Bapak Ibu semuanya ini hanya gambaran saja nggih, nanti apa yang akan dilakukan atau apa yang akan Bapak Ibu dapatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ketika Bapak Ibu datang untuk konsultasi hasil screening SRK beresikonya. Nah, ini kami sampaikan untuk kriteria sasaran pesertanya adalah intinya semua peserta harus mengisi SRK dulu. Ketika peserta belum melakukan pengisian SRK dan tidak ada hasilnya, itu tidak bisa dilakukan tindak lanjut. Karena sesuai dengan yang kami sampaikan di atas di regulasi tadi, ini adalah screening tertentu ini dilakukan dengan dilakukan untuk penjaringan terlebih dahulu. Ketika sudah melakukan penjaringan melalui pengisian SRK, baru dilakukan screening kesehatan lanjutan atau screening tertentu. Nah, kemudian untuk diabetes mellitus, apabila peserta mengisi kemudian hasilnya adalah beresiko diabetes mellitus, maka peserta akan mendapatkan pelayanan penapisan screening kesehatannya berupa pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah pos puasa. Kemudian untuk kanker payudara, apabila beresiko terhadap penyakit kanker payudara, nanti akan ada pemeriksaan payudara klinis. Kemudian apabila ada beresiko terhadap kanker leher rahim, maka akan dilakukan IVA atau pap smear. Kemudian jika ada yang mengarah ke penyakit kanker paru, maka akan dilakukan pemeriksaan fisik. Kanker usus akan dilakukan rectal toss dan darah samar reses. Untuk talasemi akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi. Kemudian apabila beresiko terhadap penyakit paru obstruktif kronis dilakukan pemeriksaan fisik paru. Dan kemudian apabila beresiko terhadap penyakit anemia pada remaja putri, ini dilakukan pemeriksaan kadar Hb, TB, tuberkulosis, dilakukan pemeriksaan fisik paru, kemudian pemeriksaan beresiko terhadap hepatitis B dan C, dilakukan pemeriksaan rapid anti hepatitis B dan C, kemudian hipotiroid congenital, dilakukan pengambilan sampel hipotiroid congenital, kemudian sudah 12 G. Jadi semuanya itu berlaku atau dilakukan 1 tahun sekali Bapak Ibu, kecuali untuk yang talasemi dan pemeriksaan talasemi dan untuk yang hipotiroid congenital. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ini telah melakukan pengisian SRK dan hasilnya beresiko, nanti di awal tahun di 1 Januari 2026 nanti Bapak Ibu juga berhak mendapatkan screening riwayat kesehatan dan screening kesehatan kembali, karena setiap tahun kondisi Bapak Ibu atau peserta JKN pasti akan berbeda karena faktor usia, faktor gaya hidup, dan sebagainya. Ini juga kami sampaikan alur dari pelaksanaan screening kesehatan dalam program JKN. Jadi yang saya sampaikan di awal adalah peserta wajib melakukan pengisian SRK atau screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobil JKN, website BPJS Kesehatan, Pandawa, Poros atau Quick Portal yang ada di Vaskes atau FKTP tempat Bapak Ibu terdaftar, atau misalkan ada yang terkendala nggak bisa melakukan pengisian karena usia atau kendala sarana prasarana untuk pengisiannya, bisa minta tolong dibantu ke FKTP untuk pengisian SRK-nya. Nah, untuk hasilnya ketika peserta sudah melakukan pengisian, hasilnya hanya akan ada 2, yaitu beresiko dan tidak beresiko. Yang tidak beresiko mengikuti perilaku hidup sehat, yang beresiko melakukan kunjungan ke FKTP. Nah, dari FKTP nanti akan dilakukan anamnesa
dan pemeriksaan oleh dokter di FKTP. Dan jika diperlukan, nanti akan dilakukan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Jadi nanti misalkan memang diperlukan untuk pemeriksaan penunjang, nanti dari FKTP Bapak Ibu sekalian atau dari Vaskes per tingkat pertama Bapak Ibu terdaftar itu akan dibuatkan pengantar ke laborat yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan nanti. Nah, ketika sudah dilakukan pemeriksaan di laborat dan hasilnya adalah dalam batas normal atau sehat, peserta akan kembali ke edukasi perilaku hidup sehat untuk di tahun berikutnya melakukan screening lagi. Nah, apabila kondisinya ini ditemukan sakit, maka akan dilakukan tata laksana oleh fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sesuai dengan indikasi medis. Jadi, apakah saya bisa, misalkan ada pertanyaan, apakah saya bisa melakukan pengisian di FKTP yang saya tidak terdaftar? Nah, ini kalau penapisan pelayanan screening kesehatan tertentu, ini dapat dilakukan di FKTP peserta terdaftar, karena yang menjadi koordinator pelayanan kesehatan bagi peserta yang beresiko berdasarkan hasil SRK nanti adalah FKTP tempat terdaftar Bapak Ibu sekalian. Begitu nggih. Untuk alurnya yang bisa kami sampaikan. Nah, ini juga kami sampaikan nama-nama laboratorium yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini ada Laboratorium Sarana Medika Kudus, Laboratorium Cito, Laboratorium Prodia, Laboratorium Prima Medika untuk yang di wilayah Kabupaten Kudus. Kemudian yang di wilayah Kabupaten Grobogan kami bekerja sama dengan Laboratorium Sarana Medika Purwodadi, sedangkan yang ada di Kabupaten Jepara ada Laboratorium Prodia Jepara dan Laboratorium Seger Waras. Ini juga kami sampaikan alamatnya apabila diperlukan. Nah, ini ada informasi tambahan Bapak Ibu sekalian. Misalkan Bapak Ibu sekalian domisili di Kudus, tetapi kerja di wilayah Grobogan. Nah, Bapak Ibu sekalian memilih Vaskes di wilayah Grobogan karena berasa lebih banyak bekerja di Kabupaten Grobogan sehingga Vaskesnya Bapak Ibu sekalian di wilayah Grobogan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian menunjukkan hasilnya beresiko dan dibuatkan pengantar oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama Bapak Ibu terdaftar itu untuk melakukan pemeriksaan, tidak harus dilakukan di laborat sarana medika yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan. Jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi waktu yang Bapak Ibu bisa perlukan. Jadi misalkan karena sudah waktunya pulang, misalkan, tapi Bapak Ibu sudah berbekal surat pengantar dari FKTP, Bapak Ibu misalkan mau laborat di Kudus aja, monggo bisa, tidak ada masalah. Nanti berikut nama-nama laborat yang bekerja sama dengan kita. Jadi tidak harus misalkan FKTP-nya di Grobogan, tapi rumahnya Kudus, harus melakukan laboratorium di Sarana Medika Purwodadi, itu tidak harus, bisa menyesuaikan dengan waktu dan domisili Bapak Ibu sekalian. Nah, berikut terkait benefit screening riwayat kesehatan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu cepat dalam penyampaian atau mungkin masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Terima kasih Mbak Eva untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ernawati yang telah menyampaikan materi. Kepada Bapak dan Ibu hadirin, mohon tidak lupa untuk mengisi link absen yang telah dikirim di chatroom agar bisa mendapat sertifikat elektronik. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki materi yang kedua, mari bersama kita simak video dari Laboratorium Sarana Medika berikut ini. Kesehatan merupakan penunjang yang utama dalam kehidupan serta aktivitas sehari-hari masyarakat.
Memiliki tubuh yang terbebas dari segala penyakit adalah idaman untuk meraih kebahagiaan. Untuk itu, Laboratorium Medis Sarana Medica hadir untuk memberikan solusi pemeriksaan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Sarana Medica merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan. Hal ini diwujudkan dalam layanan pemeriksaan laboratorium yang lengkap, terpadu, serta memiliki tenaga medis yang berpengalaman. Sarana Medica menyediakan pelayanan pemeriksaan laboratorium dengan peralatan yang terkini dan sistem komputerisasi. Laboratorium Medis Sarana Medica pertama kali berdiri di Semarang, tanggal 9 Agustus tahun 1989. Untuk menunjang aktivitas medis tersebut, Laboratorium Sarana Medica telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 503-401-103-06-1989. Sarana Medica bertempat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 6 Kota Semarang. Untuk menuju ke lokasi, dari Tugu Muda dapat melewati Jalan Pandanaran dan kemudian tiba di Simpang 5. Dari sini, ambil jurusan ke Rumah Sakit Logorejo, atau tepatnya di Jalan Simpang antara Mall Ciputra dengan Plaza Simpang 5. Jalan lurus sekitar 200 meter dan Sarana Medica tepat berada di kiri jalan. Laboratorium Sarana Medica memiliki visi mengutamakan kualitas dan pelayanan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Karena kesehatan merupakan investasi yang paling berharga dalam kehidupan. Dan semakin banyaknya berbagai macam penyakit, pemeriksaan laboratorium adalah pilihan utama dalam mendiagnosa kondisi tubuh. Hal inilah yang menjadi misi dari Laboratorium Sarana Medica. Dengan semakin banyaknya permintaan masyarakat dalam pemeriksaan laboratorium, maka Sarana Medica membuka 10 cabang yang memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan laboratorium dan diagnosa kesehatan lainnya, yakni di Kota Madiun yang berdiri pada tahun 1992 dan berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 43. Kabupaten Madiun pada tahun 1995 di Jalan Raya Dolopo. Kota Surakarta pada tahun 1996 di Jalan Honggowongso nomor 79. Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2006 di Jalan Dr. Muwardi nomor 61. Kabupaten Kendal pada tahun 2002 terletak di Jalan Laut nomor 47. Selanjutnya di Magetan yang beroperasi tahun 2007 di Jalan Pahlawan nomor 118. Di Kota Boyolali pada tahun 2008 yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 301. Kabupaten Kudus pada tahun 2010 beroperasi di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 44. Dan yang terakhir di Kota Caruban pada tahun 2011. Berbagai fasilitas laboratorium tersedia lengkap di Sarana Medica, seperti Automatic Electrolyte Analyzer yang digunakan untuk pemeriksaan elektrolit. Alat ini bekerja full automatic dan dapat melakukan pemeriksaan sebanyak 6 parameter elektrolit, yakni kalium, natrium, klor, ICA, NCA, dan pH atau asam basa pada waktu yang sama. Promex PM 171. Alat ini dapat menganalisa sampel dengan metode endpoint, two-point, kinetik dengan dan tanpa reagan, panjang gelombang ganda, imunoturbidimetri, dan ABS. Digunakan untuk pemeriksaan bilirubin, ALP, magnesium, potasium, dan dupohemoglobin. E-chroma yang digunakan untuk melakukan tes mikroalbumin menggunakan metode immunofluorescence, memiliki tingkat sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Nihon Kohden Celtacmac 7222K
yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi lengkap. VIDAS IVD 3004453 yang digunakan untuk memeriksa imunologi dan serologi dengan metode ELFA, Enzyme Link Fluorescence Assay, sehingga memiliki sensitivitas dan spesifitas yang sangat tinggi. Urine Length Chemistry Analyzer digunakan untuk tes urin rutin seperti asam basa, nitrit, berat jenis, asam askorbat, sel darah merah, reduksi, bilirubin, urobilinogen, keton, sel darah putih, dan protein. Serta Full Automatic Biochemistry Analyzer digunakan untuk pemeriksaan kimia klinik. Alat yang bekerja dengan sistem otomatis penuh ini dapat melakukan pemeriksaan gula darah, kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida, asam urat, ureum, kreatinin, SGOT atau SGPT, gamma GT, ambunin atau globulin, atau total protein, CKMB, dan lain sebagainya. Khusus untuk Madiun dilengkapi dengan Biorad D10TM. Alat ini digunakan untuk pemeriksaan HbA1c atau hemoglobin glikosilasi. Saat ini Sarana Medika sebagai penyedia jasa pelayanan kesehatan tidak hanya menyediakan jasa pemeriksaan laboratorium saja, namun telah dilengkapi dengan pemeriksaan non-laboratorium yang didukung dengan peralatan modern, seperti ECG atau rekam jantung, USG atau ultrasonografi, EEG atau rekam otak, TCD atau transkranial Doppler, dan X-ray. Dalam perkembangannya, Laboratorium Sarana Medika juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan kebutuhan medical check-up yang rutin maupun berkala. Kerjasama yang pernah dilakukan antara lain dengan PT Pertamina, BPJS Kesehatan, PT Coca-Cola, PT Angkasa Pura, PT Pelindo, PT Astra International Tbk, PT Ciputra, dan masih banyak lagi jaringan kerjasama yang telah dilakukan. Untuk menjaga kualitas dan perkembangan teknologi medis, Laboratorium Sarana Medika mengikuti berbagai program pemantapan mutu, pelatihan tenaga medis, dan berbagai hal lainnya yang tersertifikasi oleh Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Untuk melayani kebutuhan masyarakat, Laboratorium Medis Sarana Medika buka setiap hari. Untuk hari Senin sampai dengan Sabtu, buka mulai pukul 6.30 pagi sampai dengan pukul 21 malam. Dan untuk hari Minggu, buka pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Selama masih di dalam satu kota yang sama, Sarana Medika memiliki fasilitas pelayanan general check-up di instansi, serta pengambilan darah, urin, dan ECG di rumah, tanpa biaya tambahan. Hal ini menjadikan nilai tambah Laboratorium Medis Sarana Medika untuk dijadikan pilihan utama masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan laboratorium dan penunjang kesehatan lainnya. Selanjutnya, penyampaian materi yang kedua mengenai pelayanan penapisan atau screening kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Buntris Amberawan. Beliau merupakan pimpinan Laboratorium Medis Sarana Medika Jawa Tengah yang lahir di Tuban 15 Juli tahun 1969. Untuk riwayat pendidikannya di Stikes Hakli Semarang dan riwayat pekerjaannya di Laboratorium Medis Sarana Medika dari tahun 1991 sampai sekarang. Lalu Ibu Buntris, apakah sudah bergabung? Alhamdulillah sudah, Mbak. Baik. Kepada Ibu Buntris Amberawan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Alhamdulillah.
karena ini jam-jam kritis, saya baca pantun dulu ya, Boleh, Bu. supaya yang eh, saudara-saudara yang saya cintai, semua peserta BPJS Kesehatan, supaya eh, tidak ngantuk, soalnya jam-jam kritis. Nih, beruang minum susu, susunya susu Cimori. Ayo Mbak, bilang cakep. Selamat siang, peserta ngabuburit BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus dengan tema screening sejak dini yang selalu ada di hati. Cakep. Cakep. Nah, terus Mbak Nun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera dan salam sehat semua. Eh, Perkenalkan Bapak Ibu, saya Buntris Amperawan, belakangnya ada embel-embel SKM. Mungkin ada yang eh, apa ya? SKM itu apa sih? Ada yang begitu, ada yang sudah tahu. Nah, kalau zaman dulu SKM itu Sarjana Kesehatan Masyarakat. Tapi kalau sekarang saya istilahnya beda. Untuk yang perempuan yaitu Sarjana Kesayangan Mertua. Nah, cakep kan? Nah, yang terhormat Bapak Rudi dan yang saya hormati Mbak Ernawati sebagai staf Prompred dan semua yang saya cintai peserta BPJS Kesehatan saat ini yang ada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Jepara. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saat ini kita bisa bukan berkumpul ya, bisa mendengarkan dan bisa mengikuti ngabuburit yang diadakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus. Dan salam serta sholawat yang kita junjung, yang kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Mungkin saya ingin menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Bu Irnawati mengenai SRK. Apa sih SRK? Selanjutnya setelah itu apa sih yang namanya screening eh, sekunder? Nah, di dalam screening sekunder tadi ada 14 atau 12, nggih, Bu Irna. Nah, itu kalau hari ini mungkin kami akan menyampaikan untuk screening sekunder yaitu diabetes mellitus atau DM atau saudara-saudara saya yang biasanya dengan bahasa umumnya adalah kencing manis, nggih. Dan mungkin ada tambahan juga pap smear karena memang itu yang kami lakukan. Mungkin eh, untuk ini, jadi eh, screening riwayat kesehatan, itu yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu sangat luar biasa karena memang ini langkah awal, langkah awal untuk mendeteksi penyakit yang banyak tadi, penyakitnya banyak sekali. Seperti kencing manis contohnya. Itu saya rasa eh, tidak sedikit atau bahkan sudah familiar nama atau istilah kencing manis di masyarakat eh, khususnya Kudus, Grobogan, dan Jepara. Nah, pada umumnya di seluruh Indonesia. Tetapi kenapa yang mau mengikuti screening DM ini atau screening sekunder yaitu dalam kurung khususnya untuk screening kencing manis karena memang bukan tidak mau tetapi mungkin belum tahu apa sih manfaatnya screening DM. Nah, atau mungkin belum tahu kalau screening DM itu sebetulnya gampang kok. Screening DM itu sebetulnya menyenangkan kok. Nah, itu. Nah, harapan saya setelah kami sampaikan nanti semua peserta
ngabuburit pada siang hari ini. Bu Irna nyun tulung peserta ngabuburit ini semua peserta BPJS nggih? Nggih, Bu. Nah, peserta BPJS yang sudah flagging Prolanis atau belum? Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang masih sehat-sehat. Tetap Oke, sehat. baik. Nah, kalau sehat tetap sehat semangat. Nggih, kalau yang nggih, saya tadi mohon maaf sebentar. Itu tadi company profil Sarana Medika itu Purwodadi belum muncul nggih karena memang waktu itu Purwodadi memang belum dibikin belum berdiri. Nah, terus untuk izin dan lain sebagainya itu masih tahun-tahun lalu karena memang waktu itu memang company profil kami yang lama dan untuk company profil kami yang baru ini masih dalam proses sehingga masih company profil yang lama nggih. Ah, nanti kalau sudah mengetahui penjelasan dari saya, mungkin saya bukan dokter, saya tadi sarjana kesayangan mertua. Nah, itu sehingga nanti saya menyampaikannya mungkin tidak sedetail kalau memang dokter, Jadi saya akan bukan berbagi ilmu, tetapi saya berbagi pengetahuan yang sedikit saya miliki, Mungkin itu slide-nya, Mbak. Nah. Ini kurikulum VT yang sudah apa namanya tadi dibacakan. Nah, saat ini Laboratorium Sarana Medika itu ada di tadi yang sudah muncul ada di 9 cabang. Nah, pelayanan pemeriksaan laboratorium yang dijamin oleh BPJS Kesehatan, screening DM, screening kanker serviks atau pap smear, Prolanis DM, Prolanis HT dan DM atau Prolanis HT saja. HT itu hipertensi, nggih. Nah, seret, Mbak. Lanjut. Nah, screening DM dilaksanakan pemeriksaan dalam 1 tahun sekali. Ini seperti tadi mengulangi materi yang disampaikan oleh Bu Irna. Jika hasil pemeriksaan normal itu bisa dilakukan setahun sekali. Jika hasil pemeriksaan di atas nilai normal atau beresiko, bisa segera konsultasi ke FKTP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk konsultasi itu tujuannya untuk mendapatkan eh, surat pengantar untuk selanjutnya bisa diperiksa ke laboratorium. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, Bu, yang beresiko itu yang bagaimana toh? Nah, beresiko itu nanti di dalam SRK atau screening riwayat kesehatan panjenengan itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang dinamakan beresiko itu bukan hanya yang ada keturunan, bukan hanya yang ada keturunannya saja, tetapi eh, faktor kegemukan itu bisa menjadi faktor resiko. Dan kalau faktor kegemukan, otomatis lingkar perutnya itu otomatis kan mengembang seperti saya. Kalau saya memang lingkar perut saya mengembang, tapi karena memang sudah bercucu. Nah, kalau usia sudah 50 tahun ke atas, biasanya jangankan kok makan, baru mencium baunya aja udah jadi daging. Nah, itu mungkin kira-kira. Nah, lingkar perut berapa sih yang di atas normal itu? Nah, kalau untuk laki-laki itu maksimal 90 cm, Kalau untuk perempuan itu 80 cm. Ayo monggo ngambil apa itu namanya meteran segera diukur masing-masing. Nah, terus cara pelaksanaan screening sekunder yang khusus yang DM ini bagaimana, Bu? Ya, alurnya nanti jikalau panjenengan sudah mendapatkan apa namanya pengantar dari FKTP, nanti panjenengan bisa langsung datang ke Laboratorium Sarana Medika atau kita tadi sudah matur ada fasilitas pengambilan darah di rumah, atau mungkin kalau vaskesnya atau FKTP-nya berkenan untuk mengumpulkan mungkin Mbak, ini karena besok itu ada
screening DM itu ada 5 orang. Nanti tak kumpulkan ya. Nah, kami akan ambil ke FKTP tersebut. Kenapa harus dikumpulkan? Kenapa harus besoknya? Tidak saat itu juga ketahuan hasil screening riwayat kesehatannya itu beresiko, itu langsung minta surat pengantar, langsung diadakan saat itu juga. Kenapa begitu? Karena memang kalau untuk screening screening diabetes mellitus atau DM atau istilahnya kencing manis itu harus dilakukan puasa minimal 8 jam, maksimal 12 jam atau 8 sampai 12 jam. Gitu ya. Nah, jikalau sudah puasa, itu monggo silahkan boleh langsung datang ke Sarana Medika tanpa reservasi dulu, atau mungkin Mbak, ini kok saya tidak ada yang mengantar. Nah, ada yang mengantar tetapi jalannya macet. Nah, kalau saya mau diambil di rumah bisa tidak? Jawabannya bisa. Nah, jawabannya bisa, tapi dengan catatan minimal 1 hari sebelumnya. Gitu ya. Nah, terus apa namanya? Tadi resiko tadi lagi ya, kembali ke resiko. Jadi yang beresiko bukan hanya keturunan, tetapi juga eh, faktor kegemukan, kurang aktivitas fisik juga bisa. Makanya di dalam di dalam prolanis itu ada yang namanya edukasi dari nakes, baik dokter maupun perawat atau mungkin dari apotekernya itu di masing-masing FKTP ada juga senam. Nah, harapannya supaya eh, itu bisa menjadi meskipun kalau di FKTP itu hanya 1 bulan sekali, tetapi diharapkan itu semua peserta yang sudah flaggingnya prolanis, sudah diagnosanya tegak prolanis. Nah, itu bisa tetap obah-obah awak, gitu ya, obah-obah awak. Kalau ada pertanyaan, Bu, boleh nggak obah-obah awaknya tuh ngepel? Nah, itu kan tetap obah-obah awak. Itu boleh, tetapi sebetulnya kalau ngepel dengan olahraga itu beda. Kalau olahraga, apalagi musiknya tabola bale itu yang udah sekarang, itu kan hatinya bahagia. Nanti kadar gulanya akan turun. Tapi kalau ngepel, apalagi ngepel lagi jalan, terus lagi ngepel, terus anaknya lari, dik, 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 dik. Nah, itu nesu, budrek. Nah, nanti orang mudun gulone, nanti malah naik tensinya. Nah, itu jadi aktivitas fisik. Terus pola makan yang tidak sehat. Contohnya pola makan tidak sehat itu apa sih? Sering minum minuman manis. Minuman manis apa sih? Apalagi sekarang ini cuacanya lagi luar biasa panas. Eh, Minum es teh jumbo. Nah, itu Mbak Eva guyang-guyu itu. Minum es teh jumbo itu luar biasa enaknya. Tetapi boleh, boleh sih boleh. Tetapi eh, jangan terlalu sering. Mungkin kalau hanya kepingin saja, kalau seperti saya eh, minum manis pernah, tetapi jarang. Kebetulan saya dari tadi CV saya dari Jawa Timur, jadi kurang begitu manis, Terus apa namanya stres itu juga meningkatkan gula, Jadi mungkin faktor-faktor itu yang bisa menjadi faktor beresiko. Nah, jika panjenengan sudah beresiko, bisa langsung diadakan screening DM. Slide, no? Slide, slide-nya. Nah, persyaratan program screening diabetes mellitus oleh BPJS Kesehatan. 1, peserta BPJS Kesehatan aktif. Kalau tidak aktif, tidak bisa, karena saya nanti tidak bisa ngeklaim ke BPJS. Gitu ya Mbak Eva? Nah, itu. Yang kedua, usia di atas 15 tahun. Yang ketiga, terdaftar di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter keluarga, klinik pratama, dalam kurung non-puskesmas.
4, ada pengantar dari FKTP atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan hasil screening riwayat kesehatannya di PIKer, FKTP atau website SRK atau JKN Mobile menunjukkan beresiko. Tadi yang saya jelaskan ya. Nomor 5, menunjukkan kartu BPJS Kesehatan atau KTP. Yang keenam, puasa 8 sampai 10 jam, sampai 12 jam sebetulnya, sebelum pengambilan darah. Nomor 7, wajib untuk pengambilan gula darah yang kedua. Jika tidak datang, maka pemeriksaan screening dianggap batal. Kenapa begitu? Karena memang untuk gula darah yang kedua, kenapa harus 2 jam? Karena pada saat setelah dikasih beban makan, ya, karena habis habis diambil darah saat puasa 8 sampai 12 jam, itu diwajibkan untuk makan. Diwajibkan untuk makan seperti biasa, ya. Itu jedanya nanti 2 jam. 2 jam setelah makan diambil darah lagi. Apakah pada saat jeda puas setelah makan dan yang kedua, itu boleh enggak saya minum es teh jumbo? Tidak boleh. Boleh enggak saya ngemil permen? Tidak boleh. Boleh tidak saya minum air putih? Boleh. Ya, yang diperbolehkan hanya air putih. Jadi ringkasnya itu kesimpulannya atau ringkasnya itu setelah makan dan minum stop kunci puasa lagi selama 2 jam. 2 jam dari selesai makan, bukan 2 jam dari selesai diambil darah. Gitu ya? Nah, slide Mbak. Nah, ini screening kanker serviks atau screening atau pap smear, ya. Nah, deteksi deteksi dini CA serviks atau kanker mulut rahim. Tapi kita di sini fokus mengenai pap smear, nggih. Pap smear atau yang singkatannya dari Papa Nicolaou smear. Kenapa kok namanya pap smear bukan bun smear? Nah, karena yang menemukan adalah Profesor Papa Nicolaou. Nah, kalau semir itu karena memang disemir di objek gelas, ya, objek gelasnya seperti ini. Nah, seperti ini mungkin bisa mirsani semua, objek gelasnya seperti ini, ya. Nah, terus saya yakin, ya, semua peserta yang ikut ngabuburit di sini, saya yakin 100% pasti sudah paham dan sudah minimal pernah mendengarkan pap smear. Nah, Mbak Eva pasti sudah toh? Nah, Belum menikah, Bu. tetapi Mbak Eva. kenapa sih? Tetapi kenapa sih untuk peserta BPJS ini untuk melakukan screening CA serviks atau CA leher rahim, kanker leher rahim, kok sangat sulit sekali? Kira-kira mungkin ada yang menjawab dalam hati, lah aku isi nok Bu. Nah, mungkin kira-kira ada yang menjawab seperti itu. Dan saya yakin setelah itu pasti sangat paham sekali. Nah, untuk saat ini apa namanya kaum wanita ya atau ibu-ibu, saya harapkan sudah mulai aware ya, sudah mulai aware atau mulai sadar bahwa betapa sih pentingnya deteksi dini CA serviks. Ya, terus eh, kenapa sih di Indonesia tuh banyak sekali ditemui CR serviks atau kanker leher rahim? Ya, karena karena ya itu tadi kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini. Ya, yang kedua, terlambatnya deteksi dini sehingga apabila terdiagnosa CA serviks atau kanker leher rahim biasanya sudah memasuki stadium lanjut. Gitu ya. Nah, terus eh, ada yang bertanya dalam hati, kapan sih seseorang itu boleh atau harus melakukan pap smear? Ya, orang yang boleh melakukan pap smear adalah slide Mbak, mungkin slide-nya di situ ada. Nah, perempuan sebetulnya kalau di sini karena di sini pesertanya adalah rata-rata semua adalah peserta BPJS Kesehatan sehingga di sini ditulis peserta
perempuan peserta BPJS Kesehatan aktif. Tetapi sebetulnya kalau kita berbicara umum, yaitu wanita yang sudah aktif melakukan hubungan suami istri. Kenapa kok dilakukan oleh wanita yang sudah aktif melakukan hubungan suami istri? Karena memang untuk pap smear itu di pelaksanaannya dilakukan pengambilan sampelnya adalah dengan melakukan spekulum. Spekulum kayak gini mungkin bisa dipersani nggih. Bisa perso ini disposable nggih Bu. Bapak Ibu ini disposable semua, Ini enggak apa-apa, ini saya sobek supaya nanti tidak kalau orang Semarang bilang gamang, orang ragu-ragu, jangan-jangan nggak steril. Nah, ini saya sobek, ini barusan ini steril nggih. Jadi Bapak Ibu nanti eh, ini ada bapak-bapak nggih pesertanya, tapi enggak apa-apa supaya Bapak juga perso. Nah, jadi pap smear itu ini spekulum namanya dimasukkan gini, dimasukkan jebret, terus nanti masuk ini langsung diputer, terus nanti pengambilan sampelnya pakai sitobras. Nah, sitobras itu seperti ini, sitobras seperti ini. Person sitobras seperti ini dimasukkan ke sini untuk mengambil sel-sel yang menempel di dinding rahim, di leher rahim, Nah, setelah itu nanti akan diusap atau disemirkan di sini. Nah, makanya namanya pap smear set. Nah, setelah itu nanti kita diperiksa oleh tenaga medisnya di bawah mikroskop. Nah, di dalam mikroskop itu akan ditemukan apabila ada sel-sel yang beda dengan sel yang sehat. Nah, dari situ nanti jikalau hasilnya sudah selesai, yang diinterpretasikan oleh ahlinya yaitu dokter spesialis patologi anatomi. Nanti hasilnya akan disajikan oleh sarana medika seperti ini. Kelihatan nggih, Ibu? Kelihatan nggih? Nah, akan disajikan seperti ini dan hasilnya di sini muncul seperti ini, nggih. Hasilnya akan muncul namanya siapa, ada masalah atau tidak, nggih. Jadi ini menjelaskan seperti ini. Untuk teknisnya seperti itu. Nah, ini tadi dilakukan yang sudah menikah, pemeriksaan pap smear bisa dilakukan 1 tahun sekali jikalau normal, nggih. Terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau dokter keluarga, klinik pertama, dan puskesmas. Ada pengantar dari FKTP dan hasil screening riwayat kesehatan di Pikir FKTP atau website SRK screening riwayat kesehatan atau JKN mobile menunjukkan beresiko, menunjukkan kartu BPJS. Sama seperti yang tadi syaratnya. Untuk syarat pelaksanaan pap smear tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi, tidak menggunakan obat yang dimasukkan ke liang vagina, karena nanti akan ikut keambil oleh tadi sitobras tadi, dan akan mengganggu jalannya pemeriksaan. Terus yang ke-9, tidak melakukan hubungan suami istri 2 hari sebelum pemeriksaan, minimal 1 hari, 1 kali 24 jam, ya. Saya pernah soalnya saya ditelepon oleh bapak-bapak malam-malam, telepon sama saya, Bu, apa iya kalau mau pap smear tidak boleh melakukan hubungan suami istri dulu? Saya jawab tidak boleh. Jadi mungkin ya itulah. Nanti jikalau hasilnya itu sudah hasilnya sudah keluar, sudah keluar seperti ini. Jikalau hasilnya itu mau terdiagnosa sesuatu atau tidak, itu alangkah baiknya itu bisa langsung dibawa ke FKTP atau dokter keluarga atau vaskes, ya. Seandainya ada yang beresiko, ada yang mungkin terdiagnosa, itu bisa sama dokter fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, atau FKTP, itu mungkin bisa ditindaklanjut, dirujuk atau mungkin bisa ditangani sendiri. Itu nanti sudah
urusannya FKTP. Nggih. Begitu juga dengan untuk yang screening DM tadi, nggih, jikalau memang hasilnya positif harus langsung diprolaniskan. Slide nggih. Slide. Nah, ini tadi kami menyampaikan jikalau hasilnya itu sudah positif dan diagnosanya tegak prolanis setelah SRK itu kan dilanjutkan ke screening sekunder nih. Nah, kalau di dalam screening sekunder sudah tegak bahwa peserta ini adalah kencing manis, langsung datang ke FKTP, mungkin FKTP akan mengevaluasi berapa bulan lagi, atau mungkin bagaimana, atau mungkin langsung diprolaniskan. Yeah. Nah, jikalau prolanis itu, kalau untuk prolanis DM itu setiap bulan akan mendapatkan pemeriksaan gula darah puasa. Yeah. Tentunya dibarengi dengan tadi ada senam, ada edukasi dan lain-lain. Dan untuk setiap 6 bulan sekali itu dilakukan pemeriksaan HbA1c, kolesterol total, LDL kolesterol, dan juga HDL kolesterol plus trigliserid. Untuk fungsi ginjalnya, untuk mendapatkan pemeriksaan fungsi ginjal yaitu ureum, kreatinin, dan mikroalbumin urin. Harganya berapa, Bu? Harganya cukup mahal jikalau periksa sendiri. Oleh karena itu saya bilang BPJS Kesehatan itu luar biasa loh. Karena jangankan orang yang sakit, orang yang belum sakit saja itu sudah diopeni sedemikian rupa, makanya namanya promotif preventif. Karena penyakit gula itu adalah induk dari segala penyakit. Nggih, itu slide, Mbak. Nah, untuk prolanis hipertensi. Nah, di dalam SRK tadi, ini nyambung lagi ke SRK, jikalau di dalam SRK itu menunjukkan resiko hipertensi, tolong segera datang ke FKTP. Nggih, tolong segera datang ke FKTP. Mbak, nun sewu waktu saya berapa lama? Sebentar lagi, Bu. Monggo Berapa? kurang sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh Dilanjut. ya. Ya, oke. Prolanis hipertensi ya. Jadi kalau tadi di screening riwayat kesehatannya itu menunjukkan berisiko hipertensi, mohon bisa segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Vaskesnya konsultasi. Ini mau dievaluasi dulu atau mau langsung diprolaniskan, ya. Jikalau nanti sudah diprolaniskan, peserta hipertensi ini setiap bulan bisa datang ke FKTP untuk ikut edukasi dan senam. Tetapi kalau pemeriksaan laboratoriumnya itu mendapatkannya 6 bulan sekali, yaitu pemeriksaan kolesterol total, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliserid, ureum kreatinin, dan mikroalbumin urin. Ya, ini saya ada sedikit cerita betapa hebatnya yang namanya hipertensi. Ya, karena orang Indonesia itu bukan hanya orang Jawa ya, tapi orang Indonesia. Orang Indonesia itu yang dinamakan sakit itu kan yang kepalanya pusing. Nah, yang makan tidak enak, badannya panas, itu sakit. Tetapi kalau yang hipertensi justru dikatakan sehat. Padahal justru yang orang hipertensi itulah sebetulnya yang sakit sebetulnya. Seperti saya kebetulan juga peserta prolanis hipertensi. Nah, ini saya asli Jawa Timur, saya orang Tuban. Di Tuban itu Pantura, jadi pola makannya itu asin dan pedas. Ya, asin dan pedas. Saya 7 bersaudara, tidak ada satupun yang tidak hipertensi. Karena alhamdulillah saya itu kerja di bidang kesehatan sehingga saya paham apa sih yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan. Nah, bagaimana sih saya harus berpola hidup sehat? Ya, jadi saya punya pengalaman diri saya sendiri bahwa
bapak saya itu meninggalnya juga karena hipertensi jatuh mati. Nah, apa ya, jatuh meninggal gitu ya. Nah, terus kakak saya yang pertama itu juga jatuh meninggal, jatuh jam berapa tidak tahu, yang jelas ketawanya jam 2 pagi di kamar mandi. Kakak saya nomor 2 juga sama, terus ponakan saya juga jam 10 pagi tanggal 31 Desember tahun 2023. Saya ingat banget pukul 10 pagi. Itu juga jatuh meninggal. Nah, betapa hebatnya yang namanya hipertensi. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu peserta ngabuburit siang ini, jikalau panjenengan yang sudah terflagging prolanis hipertensi atau prolanis DM, mohon untuk putra-putranya yang sudah usia 15 tahun ke atas itu bisa mengikuti SRK, dan jikalau sudah hasilnya itu beresiko, nyuntulong segera datang ke FATP, nggih. Karena memang itu tadi, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang mestinya kita tuh sebetulnya sakit parah, tetapi karena badan kita sehat, kelihatannya, sehingga orang tidak perhatian ke sana, nggih. Slide. Nah, Sarana Medika, logonya Sarana Medika dan logonya BPJS Kesehatan. Alhamdulillah, kami dengan BPJS Kesehatan, kami kerjasama dengan Askes waktu itu di sebelum era JKN, sebelum era BPJS Kesehatan, kami sudah kerjasama dengan Askes, dan Alhamdulillah di tahun 1 Januari 2014 itu dari Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Sampai detik ini kami dipercaya untuk tetap melaksanakan program prolanis BPJS Kesehatan di semua wilayah di mana Sarana Medika berada. Dan kami diberi kesempatan dan kami dipercaya sedemikian rupa sehingga kami berusaha setiap hari memberikan yang terbaik. Itu ya. Kerjasama antara Laboratorium Medis Sarana Medika dan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung program kesehatan nasional demi kesejahteraan masyarakat. Slide. Nah, terima kasih. Saya sudah bercucu, sekarang ada 2. Jadi, matur sembah nuwun, barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan mungkin terlalu cepat cara penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada yang baik, itu semua karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu semata-mata dari Buntris yang manusia. Gitu nggih? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Buntris Amberawan yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya sedikit wrap dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Kudus kepada Ibu Sarifatun Karunia Ekawati. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Eva. Suara saya terdengar ya Mbak? Terdengar jelas, Ibu. Terdengar. Ya. Pada yang terhormat narasumber kita, Bu Buntris dari Laboratorium Sarana Medika, yang kami hormati juga narasumber kedua ya Mbak Erna, dan juga Bapak Ibu peserta ngabuburit. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf ya, baru bisa bergabung, tadi ada paralel dengan Zoom yang lain. Untuk tema pada siang hari ini terkait SRK, terkait screening kesehatan ya. Tadi yang disampaikan Mbak Erna itu adalah screening riwayat kesehatan primer ya, di mana itu wajib dilakukan untuk seluruh peserta sebelum mengakses layanan 1 tahun sekali. Bisa dilakukan lewat mobil JKN maupun web ya Mbak Erna. Kemudian tadi yang menyambung Mbak Erna, tadi sampaikan Bu Buntris itu mengenai screening sekunder. Jadi kalau hasil dari yang Mbak Erna sampaikan itu ada resiko, maka bisa dilanjutkan di tempatnya Bu Buntris ya, gak hanya di Sarana Medika atau lab yang lain yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kalau di Kudus ada Cito, kemudian ada Prodia juga ya Mbak Erna. Ini tadi sudah disampaikan Mas Rudi ya terkait slide ini ya, tapi saya cek kok masih belum ada yang
ini ya, belum ada yang membarcode ya. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengisi Google Review bisa dibarcode ya sesuai dengan kabupatennya masing-masing. Kudus, yang domisili Kudus bisa dibarcode yang Kudus, Jepara, Jepara, Grobogan, Grobogan ya. Nanti akan ada hadiah yang menarik. Kemudian tadi juga kalau misalnya nggak bisa membarcode nanti bisa lewat Google aja langsung diketikkan BPJS Kesehatan Cabang Kudus atau BPJS Kesehatan Kabupaten Jepara atau Kabupaten Grobogan. Nanti akan muncul Google-nya, kemudian nanti direview atau diulas ini tentang kegiatan pada siang hari ini yang ulasan terbagus nanti akan mendapatkan souvenir. Nah, ini tadi juga sudah ada yang mengirim belum ya Mas Kosim ya untuk screenshot riwayat kesehatan yang hasilnya normal ya. Ini kebetulan ini punyaan saya, ini saya mencontohkan ya. Jadi setelah saya mengisi screening riwayat kesehatan, saya berisiko banyak banget ini penyakitnya ya. Berisiko penyakit hipertensi, berisiko stroke, penyakit jantung iskemik, hepatitis, kanker serviks, dan PPOK. Jadi kalau ada tulisan kanker serviks ini berisiko, berarti saya berhak bisa ke tempatnya Bu Buntres gitu ya, untuk bisa melakukan pap smear. Ya, kalau hasilnya seperti ini. Tapi kalau hasilnya normal, sehat, nah nanti bisa disampaikan lewat kolom chat Zoom ya, langsung ke DM ke Mas Kosim, karena sebenarnya kan ini hasilnya kan rahasia ya masing-masing peserta. Nah, kalau di sini tulisannya berisiko penyakit DM gitu ya, berarti bisa ke tempatnya Bu Buntres nanti setelah ada surat pengantar dari masing-masing vaskes ya. Khususnya yang kalau DM itu yang vaskesnya non puskesmas. Kalau puskesmas itu screening sekundernya yang DM dilakukan di puskesmas karena mengikuti program pemerintah. Tapi kalau yang klinik dokter keluarga, nah nanti bisa mendapatkan pengantar dari vaskes 1 kemudian ke tempatnya Bu Buntres untuk pemeriksaan tadi gula darah, puasa dan 2 jam setelah makan ya. Kemudian kalau untuk kanker serviks tadi matur nuwun juga Bu sudah dipraktekkan juga, saya juga nggak tahu caranya. Ternyata tadi langsung dengan apa namanya cara untuk pengambilannya ya eh, dicontohkan langsung oleh ahlinya. Ya, jadi untuk kanker serviks dan juga DM itu bisa langsung ke laborat. Nah, kalau ada yang hipertensi seperti ini, hipertensi, stroke, jantung iskemik berarti perlu dikonsultasikan kepada vaskes 1 masing-masing. Ya, kalau hasilnya ternyata ini walaupun saya berisiko penyakit hipertensi, tapi kalau dicek tensi saya alhamdulillah malah di bawah normal ya, rata-rata biasanya rendah kalau saya. Tuh, tapi mungkin karena tadi sampaikan juga Bu Buntres itu tentang kebiasaan makan asin ya. Tadi waktu saya mengisi itu banyak yang eh, suka makanan asin, suka makanan berlemak ya, kolesterol gitu ya. Jadinya hasilnya juga beresiko. Itu nggih Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan Mas Rudi juga ya tentang Renoka dan juga CFD. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait screening kesehatan karena ini kemarin itu kenapa saya mengangkat tema ini ditanyakan di grup perangkat desa Kabupaten Grobogan gitu ya. Heboh soalnya per 1 Oktober kalau nggak screening nggak bisa dilayani di puskesmas, bilangnya seperti itu di flyernya. Jadi intinya sebenarnya kalau screening ini untuk kebaikan peserta juga ya. Saya merasa saya baik-baik aja, tapi ternyata setelah screening itu saya berisiko serviks, berisiko penyakit hipertensi yang itu bisa dideteksi sejak dini ya. Tadi dengan pola hidup sehat, olahraga, gitu. Ataupun bisa melakukan pemeriksaan pap smear. Mungkin itu Mbak Eva, tambahan dari saya. Baik, Ibu. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Kami buka sesi yang pertama terlebih dahulu untuk 3 penanya. Silahkan menyebutkan nama, pertanyaan, dan ditujukan ke narasumber siapa.
Kelihatannya sudah paham semua ya. Jadi harusnya besok per 1 Oktober nggak ada yang mengeluh lagi ya. Kok saya disuruh ngisi screening gitu. Nggak bisa periksa. Ini soalnya besok per 1 Oktober nanti sudah mandatori ya. Itu ya Mbak Erna ya. Jadi Bu Laras, sesuai dengan tahapnya per 1 September kemarin sudah dilakukan di fasilitas kesehatan di jenis vaskes dokter keluarga sama klinik, kemudian nanti per 1 Oktober di puskesmas. Ya. Jadi kami mengadakan ngabuburit ini dengan tema SRK supaya Bapak Ibu nggak ada pertanyaan lagi ya, kenapa saya harus screening? Karena tadi kan manfaatnya banyak. Dan rata-rata kalau untuk PNS itu kan pengen ada nggak sih program MCU di JKN? Nah, MCU-nya itu berupa screening riwayat kesehatan lewat aplikasi mobile JKN atau web. Nanti kalau ada resiko, tadi misalnya kayak saya, resiko kanker serviks, berarti saya bisa melakukan pemeriksaan pap smear di Bubuntris ya, di lab yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kepada Bapak Ibu hadirin, dimohon tidak lupa juga untuk mengisi daftar hadir dan mengisi survei efektivitas nggih, untuk sosialisasi pada siang hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau mau bertanya yang lain juga boleh. Misalnya kapan ada BPJS keliling, besok kami ada BPJS keliling di Puskesmas Jekulo Kudus ya. Nanti ketemu Mbak Eva juga besok di mobil BPJS keliling di hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 11. Kalau hari Minggu besok di CFD depan pendopo jam 6 sampai dengan jam 9. Oh, ada pertanyaan tuh Mbak Eva? Baik, di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Novitasari. Izin tanya Bu, usia yang boleh mengikuti pap smear itu usia berapa sampai berapa? Ini berarti ditujukan ke Ibu Buntris nggih, atau Ibu Erna? Belum. Bu Ya. Buntris. Ibu Buntris, dimohon untuk berkenan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Eva. Untuk pelaksanaan pap smear itu yang boleh ikut pap smear adalah yang sudah menikah. Yang sudah menikah, nggih. Kalau dulu kan ada usia 30 sampai 50, tetapi sekarang yang penting sudah menikah. Kalau ada pertanyaan, seandainya ada pertanyaan, tadi saya menyampaikan bahwa siapa sih yang wanita yang wajib mengikuti pap smear adalah wanita yang sudah aktif melakukan hubungan suami istri. Nah, saya ini yang bertanya ini, eh, Bu, ini ya, seandainya nih ada peserta BPJS, maaf sebelumnya, eh saya belum nikah, Mbak, tapi saya mau pap smear pakai BPJS, boleh enggak? Gitu, non sewu. Matur nuwun. Menjawab pertanyaan dan juga bertanya sekalian. Ya, sakit buatan Mbak Erna. Ya, izin menjawab nggih, Bu Nia dan Bu Buntris. Jadi sebenarnya untuk peserta yang bisa melakukan screening lanjutan atau screening kesehatan tertentu setelah peserta tersebut melakukan pengisian SRK dan hasilnya beresiko. Kalau sesuai dengan idealnya, memang semua wanita yang sudah menikah atau usia menikah atau sudah aktif melakukan hubungan suami istri, nah itu bisa beresiko terhadap CA cervix seperti itu. Makanya ketika peserta perempuan ada pertanyaan ketika mengisi SRK dan di situ ada pengisian apakah aktif melakukan hubungan suami istri, maka rata-rata untuk peserta yang sudah menikah akan menjawab ya. Nah, nanti akan hasilnya akan menjadi beresiko terhadap CA cervix. Nah, intinya untuk semua peserta JKN yang telah mengisi screening riwayat kesehatan atau SRK, di situ hasilnya adalah beresiko bisa dilakukan screening lanjutan seperti itu.
Jadi walaupun di KK-nya masih tulisannya belum kawin atau di KTP-nya belum kawin, tapi kalau kenyataannya sudah kawin, pas pengisian screening pasti nanti hasilnya beresiko gitu ya Mbak? Iya, Bu, karena dia membaca aktivitas fisik yang mengarah ke beresiko terhadap suatu penyakit tersebut. Ya, artinya kalau di pengeklaiman itu nggak membaca dia menikah atau sudah menikah ya? Iya, Bu, karena ini di aplikasi tidak mengunci sih, Bu, karena kan ini sifatnya screening. Screening jadi untuk semua peserta JKN dan itu memang hasilnya beresiko, maka bisa dilakukan tindak lanjut karena ini tujuannya adalah untuk pencegahan ke penyakit. Ya. Jadi mungkin kalau Baik, yang paham. di Zoom ini ada bapak-bapak yang istrinya belum melakukan screening, bisa mengisi dulu di mobil JKN. Nanti kalau hasilnya seperti yang tadi saya tampilkan, ada berisiko kanker serviks, bisa dilakukan pemeriksaan pap smear ya. Ini juga menghimbau untuk bapak ibu yang belum melakukan screening. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Baik, di chatroom ada pertanyaan kembali. Izin bertanya lagi, ada pasien umur 64 tahun mengikuti pap smear. Namun ketika dilakukan pengentrian data tidak bisa dan ada warningnya karena tidak memenuhi persyaratan karena umur. Itu bagaimana, Nggih, Bu? Seperti itu. Kalau itu yang bisa jawab Mbak Erna, nggih. Ini non sewu dari Vaskes mana gitu? Untuk Bu Novita ini dari apa namanya, dari peserta atau non sewu dari fasilitas kesehatan? Kalau melihat Oh, peserta. pertanyaannya ini, heeh, heeh, peserta. Peserta nggih. Kalau di aplikasi apakah masih ada peringatan seperti itu ya Bu Bundris? Kok saya belum ini, nggih, Mbak. Coba nanti saya lihat deh. J, siap. Karena setahu saya dulu memang ada batasan umur 30 sampai Nggih, 50 nggih, Bu. Tapi nggih, nggih, setelah itu sudah tidak ada lagi untuk yang warning seperti itu. Nanti nggih. intinya yang bisa dilakukan peserta adalah ketika peserta sudah melakukan screening riwayat kesehatan, hasilnya beresiko adalah datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya. Misalkan di dokter keluarga, nggih rawuh ke dokter keluarganya, misalkan ke klinik, terdaftar di klinik ya ke kliniknya, kemudian atau ke puskesmas nggih ke puskesmasnya. Lah nanti dari puskesmas akan dilakukan anamnesa atau pemeriksaan. Jika diperlukan pemeriksaan di laboratorium, maka akan dibuatkan pengantar dari fasilitas kesehatan tingkat pertamanya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium yang bekerja sama dengan kita. Nah, apabila Bapak Ibu ada kendala pelayanan di laborat, nanti bisa menghubungi PIC atau petugas yang ada di laborat tersebut, bilang aja, Mbak, ini kalau misalkan dari laborat sini, misalkan mau dibantu dihubungkan dengan pihak BPJS itu di loket mana. Nah, itu nanti bisa koordinasi di sana, nanti biar petugasnya yang akan menghubungi kami jika ada kendala. Seperti itu, nggih, Bu Novitasari, nggih. Baik, terima kasih Ibu Ernawati dan Ibu Bundris. Untuk Ibu Novitasari sudah jelas nggih untuk jawabannya? Oke, baik, sama-sama. Bu, Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Eh, untuk acara selanjutnya, yakni pengisian kuis yang akan dipandu oleh Bapak Kosim. Kepada Bapak Kosim kami persilakan. Baik, Mbak Eva, terima kasih atas waktunya. Ya, ini sudah yang ditunggu-tunggu ya. Silakan Bapak Ibu untuk join di My Quiz terlebih dahulu. Sudah saya sharekan di share screen-nya. Saya kirimkan juga di kolom chatnya ya ini ya.
Silakan untuk dibuka untuk ya. Seperti biasa nanti ada 3 pemenang yang kita ambil untuk kuis hari ini di bulan September. Dari jumlah 41 yang join, paling tidak separuhnya ya bisa ikutan kuis ini. Jumlah soalnya hanya 10 saja dan pertanyaannya gampang-gampang kok. Tadi yang nyimak materi yang disampaikan pasti bisa. Saya berikan kesempatan, masih ada 2 menit lagi yang mau join, silakan. Satu menit lagi, silakan untuk yang belum join, baru 13 kurang 7 lagi minimal nih. Kurang 5 lagi yuk, silakan yuk yang belum join yuk. Tiga 30 detik lagi ya, akan saya mulai ya. Baik, mungkin ya waktunya sudah cukup ya. Silakan Bapak Ibu disimak betul-betul di gadgetnya masing-masing untuk dijawab pertanyaan secara cepat dan tepat ya. Ini saya klik mulai, dipersiapkan 1, 2, 3. Tinggal 2 menit lagi. Lagi Bapak Ibu, posisi tertinggi atas nama Ibu Bulan, kedua Ibu Novitasari, ketiga Ibu Markona. Markona.
Selamat kepada pemenang. Juara pertama Ibu Fulan, kedua Ibu Novitasari, ketiga Ibu Betty. Ini Ibu Fulan, apakah yang dari Karimun Jawa itu ya? Kalau Bu Betty, iya dari Karimun Jawa ya. Boleh di ini chat Ya Pak, di kolomnya. Pak dari Karimun Jawa. Oh, sampai. Kalau Bu Novitasari, apakah dari temennya juga? Bu Novitasari itu yang nanya tadi ya, itu eh satkernya tidak di Karimun Jawa ya. Tadi sudah ngisi daftar hadir ya, atau belum Bu Novitasari? Nanti akan saya lacak dari nomor NIK yang disampaikan. Sudah Su- di Sudah ngisi Ibu bukan Novitasari. Karimun. Oh, sampun ya. Baik, coba ini saya searchingkan dulu Ibu Novitasari. Oh iya, sudah mengisi ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selamat dan atas pemenang untuk 3. Ini mau ditunggu nanti untuk sebenarnya yang menarik akan kami kirimkan. Seperti biasa akan kirimkan nanti melalui lewat pos ya. Begitu Mbak Eva untuk kuis pada hari ini. Dan satu lagi mungkin tambahan untuk ya pengisian tadi ya daftar hadir atau kuesionernya yang terbaik ini jatuh kepada sebentar saya lacak dulu. Aduh, harus cari satu-satu dulu ya. Ini ke Alfat Naufal ya. Ini atas nama Alfat Naufal. Ya, selamat atas pengisian yang terbaik untuk pengisian tadi ya di daftar hadir dan kuesionernya. Terima Baik, kasih Pak. ya terima kasih sama-sama Pak. Ditunggu untuk kirimannya ya. Akan kami kirimkan segera mungkin. Baik, yang screeningnya belum ada yang ngirim ke saya. Jadi mohon belum beruntung ya teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah barangkali sudah mengisi screening tapi tidak dijabrikan ke saya, jadi saya tidak tahu pemenangnya siapa gitu Mbak Iva. Oke, oke. Baik, saya kembalikan ke Mbak Iva. Baik, terima kasih Bapak Kosim. Dengan berakhirnya sesi tersebut juga menandai bahwa acara kita pada hari ini sudah selesai. Saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan semoga acara hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan menambah hasanah keilmuan Bapak Ibu semua seputar program JKN Case. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selama kegiatan pada siang hingga sore hari ini. Saya selaku pembawa acara dan atas nama panitia, mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan sampai jumpa kembali pada acara ngabuburit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Bundris, Ibu Erna. Terima kasih semuanya. Terima Sehat kasih selalu, semuanya. izin untuk end all for meeting ya.